Bab 1682. Dewa Puisi. Dewa Arak. Tulisannya seperti sedang menari-nari, dan terasa megah, memberi orang rasa tidak terkendali. Willy Lee. Pada saat ini, seorang pria dan wanita dengan pedang panjang tiba-tiba muncul di samping warrior yang, pria itu melihat ke barisan kalimat itu, Dewa Pedang, Willy Lee. Rumor mengatakan bahwa pria ini tidak hanya pandai bermain pedang, tetapi juga pandai dalam membuat puisi dan pandai dalam minum arak. Oleh karena itu, dia juga dikenal sebagai Dewa Puisi, Dewa Arak. Dewa Puisi, Dewa Arak. Warrior yang sedikit mengangguk, lalu menatap pria dan wanita itu. Pria itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dengan fitur wajah yang halus, terdapat pedang panjang di punggungnya, dan terdapat jiwa pedang di tubuhnya. Wanita itu terlihat sedikit lebih muda, hanya terlihat berusia 20-an, mengenakan gaun hijau ketat. Dia memiliki sosok tubuh yang sangat baik, tidak hanya sosoknya, tetapi juga penampilannya, dengan postur yang sangat memikat. Di pinggang wanita itu terdapat pedang panjang. Apakah saudara juga datang untuk mencari pusaka Dewa Pedang? Tanya pria itu tiba-tiba. Warrior yang mengangguk, itu benar. Namun, lebih berharap dapat bertemu dengan Dewa Pedang ini. Pria itu tersenyum dan berkata, kami berdua datang ke sini untuk bertemu dengan Dewa Pedang ini. Bukan hanya kami, tetapi sepertinya para kultivator pedang dari seluruh dunia akan datang. Semua kultivator pedang akan datang. Warrior yang sedikit terkejut. Pria itu mengangguk, Dewa Pedang, Willy Lee, ini berasal dari alam semesta kelas bawah. Apa itu alam semesta kelas bawah? Itulah asal mula praktik dan peradaban klan manusia. Meskipun Willy Lee bukanlah seorang kultivator kuno, namun ia adalah salah satu kultivator paling awal. Aku merasa banyak kultivator pedang yang ingin melihat seperti apa kultivator pedang itu. Warrior yang berbalik untuk melihat ke dalam kota, kalau begitu ayo mari kita pergi. Segera, ketiganya memasuki kota. Selama percakapan, warrior yang mengetahui bahwa nama pria itu adalah Xiandi Xiao dan nama wanita itu adalah Xiani Xiao, dan keduanya adalah kakak beradik. Alam keduanya adalah alam sempurna, bukan hanya alam, tetapi niat membunuh mereka juga berada di alam sempurna, yang sama dengannya. Ini sedikit mengejutkan warrior yang. Kota Dewa Pedang tidak besar, tetapi sangat indah. Terdapat beberapa bangunan di dalam kota ini, sehingga seluruh kota Dewa Pedang terlihat sangat luas. Dalam perjalanannya, warrior yang bertemu dengan banyak kultivator pedang. Di antara kultivator pedang tersebut, kebanyakan dari mereka sangat kuat, terutama beberapa dari mereka yang memberinya rasa bahaya. Ada orang di luar orang, dan ada langit di luar langit. Warrior yang tidak pernah berpikir bahwa ilmu pedangnya adalah yang terbaik di dunia. Di dunia ini, terdapat terlalu banyak master, lebih baik rendah hati. Tentu saja, saat perlu menyombongkan dirinya, dia juga akan menyombongkan dirinya. Saudara Ye Yang, apakah kamu akan pergi ke Gunung Fengming sekarang? Xiandi Xiao bertanya dengan tiba-tiba. Warrior yang memandang Xiandi Xiao, kenapa? Apakah kalian tidak akan pergi sekarang? Xiandi Xiao sedikit menggelengkan kepalanya, kami tidak akan pergi sekarang, karena akan ada konferensi diskusi pedang besok. Kami berdua tidak akan pergi ke Gunung Fengming sampai konferensi diskusi pedang selesai. Konferensi diskusi pedang. Warrior yang bertanya-tanya. Xiandi Xiao berkata, apakah kamu tidak tahu? Warrior yang menggelengkan kepalanya. Xiandi Xiao melirik warrior yang, lalu berkata, konferensi diskusi pedang ini dibuat oleh Feng Goli. Setelah mengatakan ini, dia memandang warrior yang,
kamu seharusnya mengetahui siapa Feng Li, kan? Warrior yang menggelengkan kepalanya lagi. Pada saat ini, raut wajah kakak beradik itu tampak aneh. Apakah dia sangat terkenal? Warrior yang bertanya. Xiandi Xiao tersenyum kecut, lebih dari sekadar terkenal, Feng Li adalah master keempat dalam daftar galaksi Bima Sakti. Di dalam daftar galaksi Bima Sakti alam semesta kelas tengah, terdapat sebuah kalimat yang bertuliskan, terdapat Feng di selatan, dan terdapat Karens di utara. Kedua orang ini adalah kultivator yang terkenal pada saat ini. Jiwa pedang mereka mencapai tingkat alam alami. Jiwa pedang alam alami. Raut wajah warrior yang tampak tergerak. Jiwa pedang tingkat alam alami ini benar-benar sangat hebat. Mau tidak mau harus dikatakan bahwa terdapat banyak orang hebat yang bersembunyi di dalam alam semesta kelas tengah. Pada saat ini, Xiandi Xiao berkata lagi, setiap orang memiliki ilmu pedangnya sendiri, ilmu pedang setiap orang juga berbeda. Jika semua kultivator pedang di alam semesta kelas tengah bisa duduk dan berkomunikasi, aku pikir itu adalah hal yang baik untuk semua orang. Warrior yang mengangguk, ilmu pedang setiap orang berbeda-beda, dan cara berlatihnya pun pasti berbeda. Jika dapat duduk bersama dan berdiskusi, ini pasti akan bermanfaat bagi para kultivator pedang yang berbeda. Jenis kultivator pedang yang bekerja secara tertutup, bagaimanapun juga, pencapaiannya pasti akan terbatas. Apakah saudara Ye juga ingin menghadiri konferensi itu? Kata Xiandi Xiao. Warrior yang berkata, tentu saja. Memang benar dia pernah bertemu dengan kultivator pedang yang hebat, seperti si pengembara, tetapi lelaki itu selalu menjadi sebuah legenda, sehingga dia tidak pernah membahas ilmu pedang dengannya. Sekarang dia telah bertemu dengan begitu banyak kultivator pedang, jika dia dapat berkomunikasi dengan orang-orang ini, dia percaya bahwa itu pasti akan sangat membantu ilmu pedangnya. Xiandi Xiao mengangguk, lalu tersenyum, kalau begitu, mari kita pergi ke gedung Taixian di kota Dewa Pedang terlebih dahulu. Gedung Taixian. Tempat apa itu? Tanya warrior yang. Xiandi Xiao berkata, tempat di mana Willy Li sering tinggal saat itu juga merupakan tempat paling terkenal di kota Dewa Pedang. Dikatakan bahwa Willy Li pernah meninggalkan sebuah keterampilan pedang di gedung Taixian, tapi sayangnya, tidak ada yang dapat memahaminya. Mari kita coba keberuntungan kita. Warrior yang mengangguk, dengan itu, mereka bertiga bergegas menuju gedung Taixian. Gedung Taixian. Di tengah perjalanan, Xiandi Xiao memperkenalkan, gedung Taixian tidak terlalu besar, hanya memiliki 3 lantai, yaitu gedung tingkat langit, gedung tingkat bumi, dan gedung tingkat manusia. Meskipun tidak besar, tapi tidaklah mudah untuk memasuki gedung Taixian. Terutama gedung level langit, aku khawatir hanya Feng Li dan Karens yang baru bisa masuk. Kenapa? Warrior yang bertanya dengan bingung. Xiandi Xiao tertawa, kamu akan mengetahuinya sebentar lagi. Warrior yang mengangguk dan tidak lagi bertanya. Tak lama kemudian, ketiganya sampai di gedung Taixian. Xiandi Xiao tersenyum dan berkata, ayo masuk. Mereka bertiga baru saja berjalan ke pintu ketika tiba-tiba, sebuah tirai cahaya muncul di pintu. Warrior yang bingung dan menatap Xiandi Xiao. Xiandi Xiao tersenyum, dia meletakkan tangan kanannya di atas tirai cahaya, dan segera, jiwa pedang menembus dari telapak tangannya. Ketika jiwa pedang muncul, tirai cahaya bergetar. Setelah beberapa saat, tirai cahaya perlahan menghilang. Xiandi Xiao memandang warrior yang dan berkata sambil tersenyum, lantai pertama ini memiliki persyaratan yang relatif rendah. Asalkan jiwa pedang alam pengembalian jiwa, maka dia bisa masuk. Setelah berbicara, dia masuk ke dalam.
Saat Xiandi Xiao masuk, tirai cahaya di pintu itu muncul kembali. Xiandi Xiao tidak berbicara, berjalan ke tirai cahaya, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tirai cahaya. Segera, tirai cahaya menghilang, dan Xiandi Xiao juga masuk. Warrior yang mengangkat bahu dan berjalan ke pintu, tanpa kejutan sedikit pun, dia juga memasuki gedung level manusia. Gedung ini tidak terlalu besar, meja anggur dan kursi di dalam semuanya terbuat dari pedang kayu yang aneh, termasuk lantainya, yang diaspal dengan pedang kayu. Di sekitar, samar-samar terdapat jiwa pedang. Jiwa pedang ini tidak tajam, tidak hanya tidak tajam, tetapi juga sangat lembut, memberikan perasaan yang sangat nyaman bagi orang-orang. Di tengah aula, juga terdapat ratusan kultivator pedang. Ratusan, yang sudah termasuk sangat banyak. Karena di ratusan kultivator pedang ini yang paling rendah adalah jiwa pedang alam pengembalian jiwa. Pada saat ini, Xiandi Xiao berkata, "Saudara Ye, kami akan naik ke gedung level bumi." Warrior yang melihat sekeliling dan berkata, "Aku akan pergi juga." Xiandi Xiao tercengang, lalu berkata, "Sudahkah jiwa pedangmu mencapai alam sempurna?" Xiandi Xiao, yang selalu diam di samping, juga melihat ke arah warrior yang di bawah tatapan keduanya, warrior yang mengangguk. Xiandi Xiao dan adiknya saling berpandangan dan mau tidak mau harus mengatakan bahwa mereka masih merasa sedikit terkejut, karena warrior yang tidak menyembunyikan alamnya, yang artinya, mereka tahu bahwa alam warrior yang adalah alam reinkarnasi, seorang alam reinkarnasi, serta jiwa pedang yang mencapai alam sempurna, bukannya tidak ada, tapi memang langka. Setidaknya setelah mencapai alam sempurna, jiwa pedang mereka baru naik ke alam sempurna. Setelah terdiam beberapa saat, Xiandi Xiao tersenyum dan berkata, "Kalau begitu mari kita naik." Tak lama kemudian, ketiganya sampai di pintu masuk lantai 2, Xiandi Xiao berjalan di depan tirai cahaya, sebuah jiwa pedang keluar dari tubuhnya. Ketika jiwa pedang ini bersentuhan dengan tirai cahaya itu tiba-tiba menghilang. Xiandi Xiao mengangguk pada warrior yang dan berjalan masuk. Segera, Xiandi Xiao juga masuk. Tanpa adanya sedikit kesalahan, warrior yang juga masuk ke lantai 2. Begitu ketiganya masuk, mata banyak orang di lantai 2 tiba-tiba tertuju pada mereka. Warrior yang melihat sekeliling, hanya terdapat sekitar 40 orang di lantai ini. Namun, di antara 40 orang tersebut, alam sempurna adalah jiwa pedang level terbawah. Raut wajah warrior yang terlihat tergerak. Pada saat ini, dia baru benar-benar mengerti bahwa terdapat banyak orang hebat yang tersembunyi di dunia ini. Xiandi Xiao mengangguk kecil kepada semua orang, lalu berjalan ke sebuah jendela bersama dengan warrior yang dan Xiandi Xiao. Xiandi Xiao menunjuk ke awan di luar jendela dan berkata, "Lihatlah." Warrior yang mengikuti arah jari Xiandi Xiao dan melihat beberapa garis kalimat di langit yang jauh. "Jangan berhenti setelah minum arak. Mari menyanyikan sebuah lagu denganku. Tolong dengarkan nyanyianku. Kuda berbunga 5, 1000 bulu emas, sebuah kendi akan menukar anggur yang berkualitas, dan tidak perlu terbangun dari kondisi mabuk itu." Tidak perlu terbangun dari kondisi mabuk itu, sungguh sebuah kalimat yang bagus. Xiandi Xiao berkata, "Seperti yang diharapkan dari Dewa Pedang, pemikiran seperti ini, kebebasan dan kemudahan seperti ini, aku benar-benar masih berjarak jauh darinya." Warrior yang mengangguk, meskipun dia belum pernah melihat Dewa Pedang ini, tetapi seperti yang terlihat dari kalimat ini, Willy Lee bukanlah orang yang sederhana, terutama yang satu ini, hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa dengan bebas dan mudah serta memiliki pikiran.
Setelah terdiam beberapa saat, warrior yang berkata, keterampilan pedang yang ditinggalkannya berada dalam puisi ini. Xiandi Xiao berkata, betul, jika mendengar dari ucapan mereka. Warrior yang mengangguk, lalu melihat ke atas, melihatnya untuk waktu yang lama, dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa melihatnya. Aku telah melihatnya. Pada saat ini, Xiandi Xiao berkata tiba-tiba. Mendengar hal itu, warrior yang dan Xiandi Xiao langsung menatap Xiandi Xiao, warrior yang memiliki keraguan di matanya, sementara Xiandi Xiao memiliki senyum di wajahnya. Xiandi Xiao tidak berbicara, hanya menatap lurus ke arah barisan puisi di langit. Pada saat ini, warrior yang tidak bisa tidak berkata, benarkah? Xiandi Xiao melirik warrior yang dan tidak berbicara. Warrior yang. Pada saat ini, cahaya putih melintas, dan segera, Shiro muncul di depan warrior yang sambil memegang pedang kayu. Warrior yang, Xiandi Xiao, serta Xiandi Xiao sama-sama tercengang. Warrior yang hendak berbicara, tapi Shiro berjalan menuju lantai 3 sambil memeluk pedang kayu. Warrior yang bersambung.